guna mengenal akan Engkau sebagai Khalik pencipta kami. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui satu pekan KKR ini. Dan juga berkati semua kami yang menikmatinya, agar kami mendapatkan sukacita yang lengkap dan sempurna. Demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan atas kesempatan yang Ia telah berikan kepada kita untuk mempelajari firman Tuhan, guna lebih mengenali Dia dan mengetahui tentang Dia lebih dalam lagi. Kemudian lebih membuat kita semakin mencintai dan mau melakukan kehendak-Nya. Salut saya sampaikan kepada Basudara Ministry yang telah mengorganisir dan mensponsori KKR ini. Saya sangat menghargai semangat dan gairah yang mereka miliki untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berharga bagi Yesus Kristus. Saya juga berterima kasih kepada Basudara Ministry, khususnya kepada pemimpin dan sponsor utama, Saudara Rocky dan Saudari Windy Simau, yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan yang mulia ini. Kepada seluruh anggota panitia, para pemimpin, para pendeta, tua-tua dan anggota jemaat yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan dan mendoakan KKR ini di pagi buta selama 1 bulan ini, saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pelaksana KKR ini, Pendeta Ferry Simon. Saya ingin untuk berterima kasih untuk dukungannya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih saya ingin sampaikan juga kepada Pendeta Jotam Bindosano, Ketua Gereja Masai Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Terima kasih untuk kata-kata sambutan yang sangat luar biasa, yang telah mewakili semua pimpinan dari berbagai daerah yang telah disebutkan, yang tak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu mereka semua. Terima kasih untuk kata sambutan itu. Dan juga kepada Saudara Rocky Simau yang telah memberikan kata sambutan sambil memberikan perkenalan yang lengkap tentang siapa pembicara KKR ini. Dia adalah keponakan saya sendiri. Baik, saudaraku yang kekasih, KKR ini adalah KKR Alkitab. KKR ini ada KKR Alkitab, jadi siapkan Alkitab saudara. KKR ini terbuka untuk siapa saja. Mereka yang menjadi pembaca, mereka yang menjadi pendengar, dan mereka yang menjadi pelaku isi firman Allah ini. KKR ini ditujukan untuk Anda semua. Terima kasih juga untuk semua penyanyi yang telah mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Baik, saya akan share screen saya saat ini. KKR saya ini berjudul Kusebut Dia Tuhan. Sepanjang 1 pekan ini kita akan membahas yang kita sebut Tuhan itu siapa Dia di luar biasa. Kita akan sekarang share screen. Oke. Tema KKR kita ini, Kusebut Dia Tuhan.
Dan judul dari pembahasan malam ini adalah, tunggu, ada sedikit kemacetan. Kusebut Dia Tuhan. Sekarang ada pertanyaan yang besar. Bisakah seorang insan manusia biasa disebut Tuhan? Kita akan dapatkan jawabannya. Bisakah saya manusia biasa, Saudara Rocky Simao dan istrinya Saudari Wendy Simao, insan manusia biasa, bisakah disebut Tuhan? Bagaimana dengan Pendeta Ferry Simon, Pendeta Jotam Binosano, dan pendeta-pendeta yang lain, dan tua-tua Jumat yang adalah seorang insan biasa? Bisakah disebut Tuhan? Bisakah seorang raja atau seorang kaisar disebut Tuhan? Saya kasih contoh, Julius Caesar Augustus dari kerajaan Roma. Mereka dijadikan Allah, God, pada waktu mereka meninggal dunia. Negara membuat keputusan menjadikan Julius Caesar Augustus menjadi Allah, God. Kalau Kaisar Domitian berbeda. Dia masih hidup, dia memberi gelar dirinya Allah. Semua surat-surat kenegaraannya dia tanda tangani sebagai seorang Allah. Pertanyaannya, bisakah mereka disebut Tuhan? Kita nanti jawabnya habis ini. Bagaimana dengan seorang nabi? Bisakah seorang nabi disebut Tuhan? Contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lain. Bisakah mereka disebut Tuhan? Bagaimana dengan seorang rasul? Rasul artinya utusan. Bisakah rasul siapapun juga, insan manusia, insan yang bisa mati, bisa jatuh sakit, menderita, bisakah disebut Tuhan? Bisakah seorang pemimpin dari kelompok tertentu, sebagai contoh David Koresh, pemimpin dari kelompok Davidian, bisakah dia disebut Tuhan? Dia menyatakan dirinya Allah, Tuhan, dan dia menandatangani surat-suratnya dengan David Koresh, God, Allah. Bisakah manusia biasa disebut Tuhan? Apa jawabnya? Tidak bisa. Mustahil. Nah, saya ambil kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk mencari tahu dalil dari kata mustahil. Mustahil menurut KBBI ini artinya tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Saya punya beberapa sahabat dari Singapura. Kalau mereka baca ini, mereka akan kata, tak bisa, tak mungkin terjadi. Berarti tidak ada manusia biasa disebut Tuhan. Kalau begitu, siapa yang bisa, siapa yang berlayak disebut Tuhan? Mari kita tanya Alkitab kita. Firman Allah isinya. Apa kata Alkitab? Saya ingin Ibu Carol tolong bacakan Yesaya 46 ayat yang ke-9. Allah berfirman, Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Lebih lanjut, Ibu Carol, Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menjadikan bumi, firman Allah, yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah, firman Allah,
yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya, semua benda-benda angkasa di langit. Semua diperintah dan jadi oleh Allah. Jadi Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang berhak disebut Tuhan. Lebih lanjut Ibu Carol, Yesaya 45 ayat yang ke-6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bukan main. Allah kita itu katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nanti kita akan dapatkan itu dalam bahasa yang lain. Kalau begitu, siapakah yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Jawabannya, Allah, God dalam bahasa Inggrisnya. Mari kita ringkaskan firman Allah tadi. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang menjadikan bumi. Akulah yang membentangkan langit. Akulah yang menciptakan manusia. Dialah Allah yang berlayak disebut Tuhan, karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Menjawab pertanyaan tadi, kalau begitu siapa yang bisa disebut Allah, disebut Tuhan? Allah yang berlayak disebut Tuhan, karena dialah Allah Halik, pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Mari kita fokus ke kalimat tadi itu. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Allah itu adalah Tuhan karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Nah, ada yang bertanya, banyak yang datang kepada saya dan bertanya, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang diterjemahkan sebagai tiada Tuhan selain Allah? Bagaimana dengan terjemahan ini? Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia berkata tidak ada yang lain. Sekarang apa arti yang sebenarnya dari la ilaha illallah? Saya senang sekali belajar bahasa. Salah satu yang saya sukai selain mempelajari bahasa Greka, Ibrani, Aramai, dan bahasa Arab, saya dapati inilah arti yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Dan saya pelajari dari banyak buku, banyak website. Dan saya ambil contoh satu saja dari muslim.or.id. Ayat-ayat tentang tafsiran kalimat la ilaha illallah yang dituliskan oleh Dr. Adika Mianoki, spesialis syaraf. Terima kasih Dr. Adika Mianoki untuk bahasan Anda. Inilah yang dia katakan. Makna atau arti la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali Allah semata. Jadi artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak disembah kecuali atau selain hanya Allah semata. Nah, pada kalimat la ilaha illallah ini terdapat 4 kata. Kita belajar sedikit bahasa ya. Saya suka bahasa Arab. Saya sudah berkunjung ke banyak negara Arab, ya, seperti di Turki, di Qatar, di Brunei, dan bahkan saya sempat ke Saudi Arabia, tapi tidak boleh masuk karena saya tidak beragama mereka. Jadi saya hanya tinggal tunggu di pesawat, tidak boleh turun. Saya sudah minta izin, oh tidak bisa, peraturan hanya boleh duduk di pesawat. Jadi dari jendela pesawat saya melihat negeri Arab Saudi, negeri yang dicintai oleh bangsa Indonesia dan banyak bangsa yang lainnya. Nah, 4 kata itu, yang pertama kata la.
La berarti menafikan, yakni meniadakan, tidak ada. Kata yang kedua, ilah, pakai hari belakang, berarti sesuatu yang disembah, objek yang disembah. Kata ketiga, ilah tanpa H, itu berarti pengecualian, selain, ya, selain. Lalu kata yang keempat, kata Allah, yang berarti sesembahan yang benar. Dengan demikian, makna la ilaha illallah berdasarkan studi tadi dari bahasa Arab ini, kata Dr. Adhika Miyanoki, adalah menafikan, meniadakan segala sesembahan, segala ilah apapun macamnya selain Allah, dan menetapkan hanya Allah saja sebagai sesembahan yang benar, yang patut dan layak berhak disebut Tuhan. Jadi tidak boleh ada sesembahan yang lain selain Allah. Kalau demikian, arti sesembahan yang lain itu yang berikut ini yang tidak boleh disembah oleh siapapun juga, oleh segala bangsa, apapun kedudukannya di masyarakat. Tidak boleh disembah. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, tidak boleh menyembah patung. Itu ilah, sesembahan dalam bentuk apapun. Patung yang terbuat dari kayu, dari logam, ataupun dari batu, apakah dari batu meteor, batu karang, batu gunung, batu warna putih, atau batu warna hitam, dan sebagainya. Semua itu adalah sesembahan, ilah yang lain, yang tidak boleh disembah. Yang berikutnya yang tidak boleh disembah adalah benda-benda langit seperti matahari. Bangsa Mesir menyembah matahari. Ada juga bangsa lain yang menyembah matahari. Untuk orang-orang Mesir, dewa matahari mereka disebut dewa Ra atau dewa Re. Tapi ketika bala turun ke atas orang-orang Mesir yang memperbudak orang Israel, masih ingat? 3 hari matahari digelapkan. Dewa mereka yang utama, yang mereka sembah, tidak berdaya menghadapi Allah pencipta langit dan bumi. Dan semua bela dari 10 bela itu yang turun ke atas orang-orang Mesir kuno ini di zaman Fir'aun, semua itu adalah ilah-ilah sembahan dari orang Mesir. Orang Mesir menyembah 20.000 objek, ikan, ular, unggas, semua, kucing, singa, ya, macam-macam disembah oleh orang-orang Mesir. Tidak boleh disembah. Bulan, dewa Astoret atau Asyera, bintang-bintang. Banyak orang muda suka lihat-lihat apa kamu punya bintang, apa kamu punya zodiak, dan orang lebih percaya zodiak daripada percaya firman Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang ditentukan oleh zodiak tentang jodoh, tentang macam-macam. Apalagi sesembahan ilah yang tidak boleh disembah. Hewan, segala jenis hewan. Hewan itu dalam bahasa Arab. Orang-orang di Timur Tengah kalau sudah marah kepada orang yang karena dipotong jalannya, mereka akan berteriak, hewan, binatang. Itu tidak boleh disembah karena itu ciptaan. Jadi contoh hewan yang tidak boleh disembah: kuda, kambing, kerbau, lembu, onta, ular, burung elang, dan sebagainya. Ini ilah, tidak boleh disembah. Apalagi yang tidak boleh disembah? Segala jenis pohon, beringin karena rimbun daunnya, besar pohonnya. Oh, banyak orang taruh sesembahan, taruh sedekah atau taruh persembahan kepada pohon beringin, pohon kurma, dan sebagainya. Tidak boleh disembah. Inilah yang disebut ilah yang lain. Makam, segala jenis makam orang mati. Banyak orang minta rezeki, mau minta jodoh, minta naik pangkat, minta sukses, minta harta. Mereka pergi ke makam, komat kamit mulut mereka, minta
dari orang mati. Orang mati tidak dengar, orang mati juga tidak akan menjawab. Siapa yang menjawab? Nanti kita akan pelajari. Ada satu oknum tertentu di balik itu semua yang menipu manusia. Jadi tidak boleh kita memiliki sesembahan ilah yang lain dalam bentuk makam-makam. Jadi jangan pergi ke makam. Kalau saudara mau dapatkan harta, bekerja keras. Kalau saudara mendapatkan kedudukan, rajin bekerja, jujur. Apalagi sesembahan yang tidak boleh disembah selain Allah. Reliks itu adalah barang-barang peninggalan orang-orang mati yang dianggap orang-orang suci. Jadi kukunya, tulang belulangnya, giginya, rambut, pakaian orang mati itu, jimat-jimat, opo-opo, ya, kenal kan opo-opo? Itu tidak boleh dijadikan sembahan, sesembahan yang lain selain Allah. Jadi kesimpulannya, terjemahan dari la ilaha illallah bukanlah tiada Tuhan selain Allah, karena Tuhan itu ada. Jadi terjemahan ini harus dibetulkan. Tuhan itu ada. Kalau dikatakan la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah, itu harus dibetulkan. Karena Tuhan itu ada. Nanti saya akan berikan buktinya. Tidak boleh ada sesembahan ilah yang lain selain Allah. Itu yang benar, terjemahan yang benar. Kalau terjemahannya tiada Tuhan selain Allah, maka kalimatnya haruslah la robi ilallah. Mari kita belajar bahasa. Saya mempunyai Quranic Arabic Corpus. Ini kamus luar biasa. Kalau sudah bisa dapatkan dari website, ini kamus lengkap, kata demi kata, setiap ayat. Di dalam Quran ini dituliskan, di dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran terdapat kata Rabbi. Rabbi itu ada bahasa Arabnya, my Lord, Tuhanku, tertulis di Al-Quran 1318 kali. Berarti Rabbi, Tuhan ada di Al-Quran dituliskan sebegitu banyak, 1318 kali. Kata Robaka, your Lord, Tuhanmu, tertulis 1693 kali. Kata Robana, our Lord, Tuhan kita, tertulis 1329 kali. Kata Robihim, their Lord, Tuhan mereka, tertulis 2036 kali. Jadi kalau disebut tiada Tuhan, tidak betul. Karena di Al-Quran begitu banyak kata Tuhan terdapat di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun yang saya telah pelajari di dalam Al-Quran yang berbunyi la robi, tiada Tuhan. Karena robi artinya Tuhan, ilah sesembahan, ilah objek sembahan. Jadi tidak ada satu ayat pun yang berbunyi la robi. Tidak ada yang mengatakan tidak ada Tuhan. Semoga ini membuka pikiran kita. Semakin kita mengerti. Dan ini banyak sekali kita akan bahas selama satu pekan ini. Dari tanggal 22 mulai malam ini sampai tanggal 27. Jangan pernah tidak hadir. Hadirlah terus. Jadi terjemahan tiada Tuhan selain Allah perlu dibetulkan. Saya pernah katakan itu kepada teman-teman saya, sarjana-sarjana agama mayoritas. Saya katakan, kenapa setiap habis azan maghrib dikumandangkan, terus keluar la ilaha illallah, diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah? Karena bukan tiada Tuhan. Mengapa? Karena ini, dengarkan. Negara kita, negara saya, kita mempunyai Pancasila. Dan Presiden Jokowi selalu kalau meminta rakyat untuk datang kepadanya, dia bikin kuis. Kuis yang mudah sekali. Sebutkan Pancasila. Ada yang bisa, ada yang juga tidak bisa, ada yang salah-salah. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau terjemahnya tiada Tuhan,
Itu harus dibetulkan. Karena sila pertama kita ketuhanan, berarti Tuhan ada di situ. Lalu yang berikutnya, Al-Fatihah. Inilah doa buka di Al-Quran, surah yang pertama. Kebetulan saya dibesarkan di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Di depan rumah kami, tidak sampai 50 meter, ada masjid. Kami sebut itu langgar karena tidak besar. Dan setiap hari, dari pagi sampai malam, saya dengarkan bunyi azan dikumandangkan. Dan saya dengar, ya, lama-lama saya jadi ingat semua doa-doa itu. Saya paling suka Al-Fatihah ini. Waktu saya lafazkan Al-Fatihah ini di Turki, mereka, my brother, saya dipeluk-peluk, my brother. Jadi saya bisa lafazkan Al-Fatihah. Mari saya sebutkan, kalau ada dari saudara yang bisa, juga turut bersama saya melafazkannya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa ini sangat merdu, doa ini sangat indah, dan saya suka melafazkannya. Saudara, saya terjemahkan 2 ayat saja. Yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kata Robi di situ. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi terjemahan tiada Tuhan selain Allah perlu dibetulkan, karena di Al-Quran, di surah Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Robi disebutkan. Nah, saya senang dengan doa dari Menteri Agama saya. Saya katakan Menteri Agama saya karena semua Menteri Agama di Indonesia itu adalah menteri dari semua agama, bukan hanya satu agama saja. Jadi Bapak Menteri ini, Bapak Yakut Kuomas, ia berdoa, satu doa yang dituliskan di website, doa yang sangat indah. Didoakannya pada waktu Indonesia merayakan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun yang lalu. Mari saya tunjukkan isi doanya. Inilah isi doanya, masih ada panjang di bawah. Bapak Kuomas berdoa, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Ada Tuhan. Jadi bukan tiada Tuhan, ada Tuhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu saudara bisa baca lagi isinya. Kemudian dia katakan, Ya Allah, Tuhan, Tuhan kembali, yang Maha Penyayang. Lebih lanjut, beliau berdoa, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ada Tuhan. Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah. Di doa dari Menteri Agama saya, Menteri Agama saudara, Menteri Agama kita, ia menyebut, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam Alkitab dicatat sebuah pertanyaan yang luar biasa. Siapakah engkau, Tuhan? Nah, pertanyaan ini diajukan oleh seorang yang bernama Saulus. Saulus ini kemudian akan berubah namanya menjadi Paulus. Dicatat di Kisah 9 ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Dan yang ditanya menjawab, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mari kita lihat latar belakang dari Saulus atau Saul of Tarsus, Saul dari Tarsus. Di ayat tadi ada 2 pribadi disebutkan, yaitu yang pertama Saulus,
yang kedua Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi, hubungan apa di antara keduanya. Latar belakang kehidupan Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Apa latar belakangnya? Kisah 26 ayat yang ke-9. Ibu Carol tolong bacakan. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Saulus ini adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik, die hard Jew, orang Yahudi yang sangat fanatik. Dia sangat menentang nama Yesus dari Nazaret. Dia sangat membenci Yesus dari Nazaret. Lalu dia berpikir dia menyenangkan hati Allahnya yang dia percayai. Dia sangka aku harus bertindak keras menentang nama Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-10, Ibu Carol. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Saudara lihat, hebat sekali ini Saulus ini. Dia memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Dia pikir dia melakukan kehendak Allahnya. Setelah dia dapatkan kuasa dari imam-imam kepala, dia setuju bukan hanya memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara, apa juga yang dia lakukan? Jika mereka itu dihukum mati, wah, puas hatinya melihat pengikut Yesus Kristus ini dihukum mati. Lalu lihat ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Luar biasa ini Saulus ini. Di rumah-rumah ibadat, tempat orang beribadah, tempat yang paling aman seharusnya, dia sering menyiksa orang-orang di dalam itu yang berdoa kepada Yesus Kristus. Dia memaksa orang-orang ini menyangkal imannya, menyangkal Yesus Kristus, dan dalam amarah yang meluap-luap, waduh, bukan main, dia mengejar pengikut-pengikut Yesus Kristus ini, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dia satu kali dengan beberapa orang siap mau menangkap pengikut-pengikut Yesus yang disebut pengikut-pengikut jalan yang lurus. Mereka pergi ke kota Damsyik. Lalu di tengah-tengah perjalanan dengan tujuan mau menangkapi orang-orang percaya, mau membunuh mereka yang mengikut Yesus Kristus. Di tengah perjalanan, Saulus ini dihadang oleh pribadi yang dia aniaya. Kapan dia menganiaya Yesus Kristus? Semua yang menganiaya pengikut Yesus Kristus, mereka sama saja seperti menganiaya Yesus Kristus itu sendiri. Di tengah jalan, sinar yang terang benderang, lebih benderang dari matahari, menerpa Saulus, menerpa matanya, dan membuatnya dia buta sampai 3 hari lamanya. Di dalam cahaya yang benderang itu, ada satu suara memanggil namanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Lalu katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara lihat, menganiaya pengikut Yesus Kristus sama dengan menganiaya Yesus Kristus itu sendiri. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pendek cerita, setelah Saulus ini menjadi buta, tidak bisa makan, tidak bisa minum, Tuhan memerintahkan supaya dia pergi berjumpa dengan Ananias. Ananias tadinya takut mau ketemu Saulus, tapi Tuhan katakan, temui dia. Dan akhirnya bertemulah kedua mereka, didoakan Saulus ini, sembuhlah dia, matanya pun bisa celik kembali. Dan setelah itu Saulus bertobat, dia ganti namanya menjadi Paulus. Saudara tahu arti Paulus? Paulus artinya batu yang kecil.
Dia menjadi orang yang tidak berarti. Tadinya dia pikir Saulus menganiaya orang-orang pengikut jalan Yesus Kristus. Bangga dia kalau disebut, berapa yang sudah kamu tangkap, berapa yang sudah kamu penjarakan, berapa yang kamu sudah hukum mati. Salah satunya Stefanus. Tapi dia bertemu Yesus di tengah jalan dan akhirnya dia bertobat. Dia rubah namanya menjadi Paulus. Dia kemudian mengajarkan tentang Yesus Kristus, Tuhan Yesus dia sebutkan, dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Dia tuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, karena aku, kata Paulus. Oh, tolong dibacakan, sorry. Ibu Karena Carol. aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus terpukul hatinya. Dia penganiaya orang-orang benar, penurut, pengikut Yesus Kristus. Dan dia merasa dia adalah rasul yang paling hina. Kenapa? Sebab aku telah menganiaya jemaat. Lalu dia tuliskan juga, saudara bisa baca tulisan-tulisan Rasul Paulus di 13 suratannya. Dia tuliskan, kasih karunia Tuhan. Sekarang dia bukan tidak sebut hanya Yesus, dia sebut Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Pribadi kedua yang menyebutkan Yesus adalah Tuhan adalah Thomas, salah satu murid Yesus. Ketika Yesus telah bangkit lalu menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak hadir waktu itu. Lalu waktu dikasih tahu kepada Thomas, Master, guru kita sudah bangkit. Saya tidak percaya, kata Thomas. Sebelum saya tusukkan jari saya ke dalam lubang bekas paku di tangannya dan dirusuknya, baru saya percaya. 1 minggu kemudian, Yesus bertemu dengan Thomas. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, Yohanes 20 ayat 77, tolong bacakan Ibu Carol. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itulah yang Yesus katakan kepada Thomas. Nih, taruh jarimu, tusukkan di lubang bekas paku, dan cucukkan di dalam lambungku bekas luka lembing tombak. Yohanes 20 ayat 28 mengatakan, tolong bacakan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang Thomas percaya Yesus Kristus. Dia katakan, ya Tuhanku. Dia katakan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus berkata, luar biasa ayat ini, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus kata, engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, saya merasa berbahagia karena saya belum melihat Yesus Kristus, tapi saya percaya kepadanya. Itu sebabnya saya menjadi berbahagia. Tentu ada banyak dari saudara pemirsa saat ini yang belum pernah melihat Yesus. Saya yakin tidak ada satupun yang pernah melihat Yesus. Tetapi walaupun tidak melihat, saudara percaya akan dia, saudara akan berbahagia. Thomas melihat Yesus dan yang telah bangkit dan menampakkan diri serta berkata, ya Tuhanku, Kurios, bahasa Greka artinya Lord, Tuhanku, dan Allahku, Theos dalam bahasa Greka yang artinya God. Jadi Yesus Kristus adalah Kurios, Tuhan, dan Theos, dan Allah. Pribadi yang ketiga yang menyaksikan Yesus adalah Tuhan adalah Stefanus yang mati dibunuh dengan direjam dengan batu sampai mati oleh karena dia memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah. Mari kita lihat ayatnya. Kisah 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya
Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara lihat, Stefanus di dalam keadaan menderita. Seharusnya kalau dia mau lepas dari hukuman rejam dengan batu, dia sangkal saja Yesus Kristus. Tapi tidak, dia percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi dia katakan, "Ya Tuhan, terimalah rohku, terimalah nyawaku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan." Dia sebut Yesus Tuhan. Tidak peduli batu berjatuhan menghantam tubuhnya sampai dia meninggal dunia. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Nah, 3 orang rasul yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Kita sudah lihat tadi, Saulus yang berubah menjadi Paulus, kemudian Thomas, dan Stefanus. Sekarang, apa kata Yesus tentang dirinya sendiri? Karena ada orang katakan, tidak pernah Yesus mengaku dirinya Allah, tidak pernah Yesus mengaku dirinya Tuhan. Mari kita lihat ayat kitab suci. Yesus, pernyataan Yesus. Yesus berkata, dicatat dalam Yohanes 13 ayat 13. Sorry, Carol. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, bagi mereka yang katakan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, ini ayatnya. Tolong baca Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yesus adalah guru, master, dan Tuhan, Lord. Kurios, dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, ini saya ambil dari dari Alkitab terjemahan bahasa Greka, Stephanus Tectus Receptus 1550, salah satu dari terjemahan Alkitab bahasa Greka untuk Perjanjian Baru yang pertama sekali. Dikatakan humeis phonete meho didaskalos. Didaskalos artinya ya guru, master. Kai dan ho kurios. Kurios artinya Tuhan. Kai kalos legete emigar. Jadi kamu katakan aku guru dan Tuhan. Benar apa yang kamu katakan. Karena akulah guru dan Tuhan. Jadi ternyata Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, bisakah seorang manusia biasa menyebut dirinya Tuhan? Kita sudah dapatkan tadi, tak mungkin. Ya, tidak benar, tidak bisa. Hanya yang sebenar-benarnya Allah yang menjelma menjadi manusia, dia berhak untuk disebut Tuhan. Nah, eksistensi Yesus dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 39 dan 40. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kitab-kitab suci ini kalau dibaca, dipelajari, dan dituruti berisikan hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pertanyaannya, kitab-kitab suci yang mana yang berisi hidup yang kekal dan yang menyaksikan tentang Yesus? Lukas 24 ayat 44. Ibu Carol? Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Inilah kitab-kitab suci itu disebutkan oleh Yesus, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur.
Yang mana itu ya? Kitab Taurat Musa ada 5 buku pertama dari Perjanjian Lama yang disebut nanti kita lihat, yaitu Kejadian, yang kedua Keluaran, Imamat, Bilangan, yang kelima Ulangan. Alkitab bahasa Jerman, Alkitab bahasa Batak menyebutkan kitab Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4, Musa 5. Inilah kitab Taurat Musa. Di dalamnya berisikan tentang hidup kekal dan menyaksikan tentang Yesus. Kitab yang berikutnya ada kitab nabi-nabi. Ada banyak nabi-nabi yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan saya mau ambil satu saja, yaitu kitab Nabi Yesaya. Setelah itu kita akan baca ayat yang menjadi ayat tema kita setiap malam. Tolong bacakan, Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini adalah nubuatan dituliskan oleh Nabi Yesaya yang dituliskan di tahun 701 sampai 681 sebelum Masehi. Disebutkan seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan. Jadi satu orang, dia disebut anak lahir, lalu orang yang sama disebut putra diberikan. Mari saya jelaskan. Kelahiran Yesus sebagai manusia dicatat dalam Matius 1 ayat 20. Tolong dibacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, Yusuf yang bertunangan dengan Maria mendapati Maria sedang mengandung, padahal tidak pernah berhubungan mereka. Jadi Yusuf tidak mau mempermalukan Maria, dia ingin untuk menceraikannya diam-diam, ditinggalkan diam-diam. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, di sini Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, eksistensi Yesus ini dicatat dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci saudara-saudara kita umat Islam. Terdapat dalam surah Maryam, surah 19, ayat yang ke-19. Baik, saya bacakan saja. Ada bahasa Arabnya, ada Latinized dari bahasa Arabnya. Dikatakan, Kolo inama ana rasulu robiki liyahaba laki gulaman sakian. Bahasa Indonesianya, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah, rahmat, anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Satu-satunya manusia yang disebut sebagai orang yang suci hanyalah kepada anak laki-laki Maryam yang akan dilahirkannya. Jibril katakan, aku ini utusan Tuhanmu, menyampaikan kabar sukacita, anugerah kepadamu, seorang akan dianugerahkan seorang anak laki-laki. Jelas disebut anak laki-laki yang suci. Sakia dari kata al-saki, yang suci. Jadi anak yang dikandung oleh Maria itu adalah pekerjaan Roh Suci, Roh Kudus, dan anak itu disebut anak laki-laki yang suci. Mari kita lihat ayat 20, menarik. Ya, Maryam katakan, bagaimana mungkin akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Walam yamsani basrun, ya, dari gulamun itu artinya anak laki-laki. Sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, ya. Dan aku bukan pula seorang bezina, bagia. Saya ini wanita baik-baik,
gadis ting-ting, gadis yang suci. Bagaimana aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kok bisa punya anak? Aku bukan pezina. Apa jawaban dari malaikat Jibril ayat 21? Dikatakan, kalau kadaliki, kalau rabuki huwa alaya hayinun walinaj alahu ayatal linasi warahmatam mina wakana amram makdiya. Wah, ini bagus sekali terjemahannya. Saudara dengar. Kalau saudara tahu bahasa Arabnya, saudara baca. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, alaya hayinun. Hal itu mudah bagiku. Mudah bagi Allah melakukannya, sangat mudah. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Kelahiran dari putra Maryam ini adalah tanda kebesaran Allah. Ini terjemahan langsung dari Al-Quran ya, dari pemerintah. Suatu tanda kebesaran Allah, suatu rahmat, suatu anugerah, dan sebagai rahmat dari kami, kata Allah. Kelahiran dari Isa Al-Masih itu adalah rahmat dari kami, satu anugerah, mercy, belas kasihan dari kami, kata Allah. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan, amram makdiya. Artinya apa? Yesus, kelahiran Maria itu bukan terjadi tiba-tiba, kaget-kaget, toto Maria hamil. Tidak. Kelahiran Isa dari Maryam yang dipilih, seorang wanita yang suci ini, sudah jadi urusan Allah yang sudah diputuskan jauh sebelumnya. Bukan terjadi tiba-tiba. Jadi ini sudah terjadi lama, diputuskan sebagai tanda mercy, belas kasihan, anugerah, rahmat kami, kata Allah, kepada manusia. Dahsyat, dahsyat. Ketika saya bandingkan ayat dari Alkitab dan Al-Quran ini, saya dapati di situ persamaan bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, yang kemudian nantinya bernama, nanti kita akan pelajari satu pekan ini, Masihu Isabnu Maryama. Masihu artinya Isa Al-Masih, putra Maryam. Wow, besok jangan lupa hadir. Dan sepanjang pekan ini kita akan belajar banyak tentang siapa dia yang disebut Tuhan itu. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini tadi ayat-ayat mendukung. Nah, apakah Yesus itu adalah Allah? Yesus memiliki dua kodrat, dua sifat alami. Yang pertama, dia anak manusia. Dia anak telah lahir untuk kita. Jadi dia dilahirkan. Juru selamat dunia ini tidak datang sebagai makhluk yang sudah dewasa, seperti yang diceritakan banyak film-film ya. Film contohnya Superman, tiba-tiba laki-laki. Wah, hebat sekali. Ada bencana, dia datang. Ada Flash Gordon. Lalu ada juga nanti menyusul lagi E.T. Wah, bermacam-macam pahlawan-pahlawan penyelamat dunia. Bukan begitu yang dinubuatkan. Yang dinubuatkan dia harus lahir sebagai seorang bayi. Dan dia menjadi anak manusia oleh karena telah lahir untuk kita. Ayat Yesaya 9 ayat yang ke-6. Jadi Yesus itu 100% kodrat manusia. Ini ayatnya tadi kita sudah baca. Dan Yesus disebut anak Allah. Dia 100% kodratnya Allah. Ada sahabat-sahabat saya yang bertanya, di mana Allah kalau begitu waktu Yesus itu di dalam kandungan Maria? Pada waktu dia masih bayi. Di mana dia? Pada waktu dia disalibkan, lalu dikubur. Di mana Allah? Nanti kita akan dapati Allah tidak pernah mati. Allah adalah kodrat yang tidak pernah mati. Jangan kita berpikir saya tidak punya dua kodrat. Apakah saudara punya dua kodrat? Saya yakin, tidak ada satupun dari antara kita
yang punya dua kodrat seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yesus punya kodrat manusia, 100% manusia. Dia dilahirkan untuk kita, untuk Anda dan untuk saya. Kemudian dia juga anak Allah, 100% kodrat Allah. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Yesus memiliki dua kodrat, sebagai Allah dan sebagai manusia. Yesus tidak menukar keilahiannya dengan kemanusiaan. Bisakah Allah itu menjadikan dirinya menjadi matahari? Bisa? Bisa, dia maha kuasa. Kalau dia mau pilih jadi bulan, bisa. Jadi bintang, jadi ikan raksasa, jadi awan yang tebal. Bisakah dia? Bisa. Bisakah dia jadi gunung yang besar? Bisa. Bisakah dia jadi semut? Bisa. Tapi saudara dengarkan, Allah tidak memilih untuk menjadi semut. Allah tidak memilih untuk menjadi pohon yang besar. Dia tidak memilih untuk jadi matahari, bulan, atau bintang-bintang. Dia tidak memilih untuk menjadi awan yang bergumpal-gumpal. Dia tidak memilih untuk menjadi gunung yang besar dan tinggi. Dia pilih menjadi manusia. Kenapa? Dia mau menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa ingin dipulihkan keadaannya untuk dapat diselamatkan. Itu sebabnya dia disebut Allah dan manusia. Saya tidak bisa menjadi Allah. Saya tidak bisa menjadi manusia. Saya punya anak. Tidak pernah saya inginkan anak saya jadi Allah. Itu mustahil. Tidak mungkin. Tapi Yesus sangat mungkin. Dia adalah Allah. Dia tidak tukar kealahannya dengan kemanusiaan. Dia pada satu ketika, dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Inilah yang disebut persatuan hipostatik. Persatuan kedua kodrat ini di dalam diri satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Dia bukan seorang nabi biasa. Orang katakan, oh salah satu dari nabi. Tidak. Yesus bukan nabi biasa. Yesus bukan raja biasa. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kodrat dua ini ada pada dirinya. Nah, sekarang lihat. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia menjadi anak Allah. Dalam konteks penyelamatan manusia. Ini misi penyelamatan manusia. Dia rela untuk sedemikian. Turun derajatnya dari pencipta menjadi sama seperti makhluk ciptaan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Mari kita lihat Yohanes 3:16. Kita semua sudah tahu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only begotten son. Kata the itu artikel yang artinya hanya dia, satu-satunya. Ada banyak anak-anak laki-laki di dunia ini, tapi the only begotten son, satu-satunya anak yang tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Saya lihat, Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, bukan ia telah melahirkan anaknya, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda dan saya percaya Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mempunyai dua kodrat, Allah dan manusia, maka kita akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ada orang yang katakan, itu tidak mungkin, karena saya tidak mungkin demikian. Ya, jangan kita kenakan itu ketidakkemungkinan kita kepada Yesus Kristus, karena kita berbeda kodrat kita dari Yesus Kristus. Saya tidak bisa menjadi Allah bersamaan saya menjadi manusia. Saya tidak bisa. Anda juga tidak bisa. Jangan kita berpikir karena kita tidak bisa memiliki dua kodrat, maka Yesus juga tidak punya dua kodrat. Tidak betul demikian. Yesus memiliki dua kodrat, Allah dan manusia. Lalu lihat 1 Korintus 1 ayat 18.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Sorry karena waktu saya baca saja ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah